Antara khutbah. Oh, nggih. Oh iya. Iya. Jadi satu, kalau untuk khotib Pak ya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua ada duduk ya. Itu tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang harus dibaca. Yang ada itu adalah ketika duduk itu waktunya sekira membaca ini, begitu ya. Jadi tidak harus membaca. Artinya lamanya duduk itu hanya sepanjang baca surat Qul huwallahu ahad, tapi nggak baca, hanya sepanjang membaca. Jadi tidak harus ada yang dibaca. Demikian juga untuk jamaah itu juga tidak ada yang harus dibaca ketika antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Cuma ada dalil bahwa antara azan dan iqamah itu adalah waktu doa yang mustajabah. Maka ketika kita mendengarkan khutbah, sebaiknya khusyuk mendengarkan khutbah, jangan berdoa, karena khutbah itu adalah harus didengarkan ya. Manfaatnya adalah untuk pemahaman. Ada yang kemudian menyalahartikan, maka karena azan dan iqamah itu waktu antara itu doa kan diijabahi, maka ketika ada orang khutbah doa kita. Nah ini keliru juga. Ini juga keliru. Loh kapan doanya ya? Ketika selesai khutbah itu ya berdoalah, enggak apa-apa itu ya, antara azan dan iqamah. Atau kalau bukan Jumatan, antara maghrib dan isya tadi ya. Ketika azan ada yang sholat tahiyatul masjid selesai belum iqamah, waktu itu doa. Doa itu semua orang, termasuk misalnya hanya istighfar, apalagi rajanya istighfar. Jadi ketika antara azan dan iqamah doa itu aja. Terus meneng khusyuk nih, doa, istighfar, doa. Karena itu ada dalil antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah untuk doa. Tapi keliru, jangan keliru tempat. Waktunya khutbah kemudian khusyuk berdoa yang mestinya mendengarkan khutbah. Maka saya sering lihat itu, tapi tidak di masjid-masjid kita kali ini ya. Saya khutbah kemudian ada yang putar tasbih. Nah, untuk apa khutbah? Kalau jamaahnya misalnya bukan itu saja yang putar tasbih, semua putar tasbih ya, apa kira-kira? Terus gak usah khotib. Yes, cukup Pak, guys, tinggal ini. Oh, masih ada. Terakhir, nggih, monggo. Nggih. Yang 4 rakaat itu rasanya 2 salam bersama. Ataukah 4 rakaat itu langsung 1 salam dengan atau tidak sampai salam? Nggih. Jadi begini. Salat sunnah itu 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat itu artinya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ya. Kemudian sebaiknya ya tidak baik apabila selesai sholat langsung berdiri sholat sunnah. Itu tidak baik. Sebaiknya ada jeda waktu, kan ada zikir. Kemudian sebaiknya pindah tempat. Jadi misalnya selesai sholat Jumat, aku langsung tak sholat ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri sholat ba'diyah. Itu tidak baik. Jadi sebaiknya adalah ada jeda waktu, bahkan pindah tempat. Ngaten nggih, baik yang 2 rakaat maupun yang 4 rakaat, monggo. Tapi kalau yang disarankan oleh Syekh Imam An-Nawawi, yang afdol adalah 4, karena yang 4 ini adalah langsung sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. Kalau yang Ibnu Umar tadi itu kan kata Ibnu Umar, sholatnya Nabi ba'diyah Jum'ah itu adalah 2 rakaat. Ada yang mensyarah itu begini,
Mungkin Ibnu Umar tidak tahu yang 2 rakaat dilakukan Nabi di masjid, kemudian yang 2 rakaat di rumah. Ini kan hanya pensyarah yang mengira-ngira seperti itu ya. Pensyarah hadis yang mengira-ngira. Demikian jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.